Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans, Helsis, dan Lesis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru, menarik, dan membingungkan untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di adegan sebelumnya terlihat di mana Siska yang menderita, di mana dia sangat pusing karena sakit dan dia pun segera untuk mengambil obat. Akan tetapi di adegan lainnya di mana Ibu Sileo yang tengah membuang obatnya Siska, dan di situ ibunya pun mengatakan, "Ini adalah awal penderitaan kamu, Siska," ucap ibunya Sileo sambil membuang obat Siska. Di adegan dimana Siska yang keloyongan, keliuran, pusing, entah itu kenapa. Dan di adegan dimana ibunya Sileo yang sangat puas akan menghilangkan obatnya Siska. Di adegan dimana Siska yang akhirnya memberitahukan kepada Leo di mana Siska sangat membutuhkan Leo. Tiba di adegan dimana ibunya si Leo melihat Siska yang sudah tergeletak pingsan, di mana Siska yang tengah memegang kepalanya karena kesakitan. Akan tetapi di situ ibu si Leo mengatakan, "Ini adalah awal penderitaan kamu." Di situ Siska pun tak bisa berbuat apa-apa dan tak berdaya, sesambil merasakan kesakitan. Di adegan di mana Leo yang akhirnya memberikan uang kepada si Padikun, di mana si Padikun yang mengatakan kepada Leo, "Tidak salah saya memilih kamu sebagai menantu saya," ucap si Dikun kepada Leo. Dan tiba-tiba saja Leo pun melihat pesan dari Siska, di mana Siska yang menyuruh Leo untuk cepat pulang karena dia membutuhkannya. Karena Siska yang sedang sakit. Dan tak sengaja di situ Leo berkata kepada si Padikun kalau dia harus pulang karena Siska. Dan di situ si Dikun pun bertanya, "Ada apa dengan Siska?" Akan tetapi di situ Leo pun mengatakan kalau dia menunggu saya karena dia kangen, ucapnya Leo karena menutupi semuanya dari si Dikun. Di adegan dimana si Leo pun bergegas dan terburu-buru mencari Siska. Dan akhirnya Leo pun menemukan Siska yang sudah tak berdaya. Dan di situ Leo pun segera bergegas untuk menyelamatkan Siska dan memangku Siska memindahkannya ke kasur, di mana Siska yang terlihat sangat kesakitan dan Leo pun sangat panik melihat keadaan Siska yang tak berdaya. Dan di situ Siska pun mengatakan kepada Leo kalau dia sangat sakit dan obatnya itu tidak ditemukan. Dan di saat itu pun ibu si Leo pun bertanya, "Ada apa dengan Siska kalau Mama tadi tidak mendengar apa-apa?" Dan Leo pun mengatakan, "Masa Mama tidak mendengar apapun?" Dan akhirnya Leo pun memberikan obat kepada Siska, sehingga membuat Siska tenang untuk sementara. Dan di situ Leo pun menyuruh Siska untuk beristirahat, dan Siska pun beristirahat sembari terbaring lemas karena apa yang dia rasakan sangat sakit. Tak lama Siska pun mengatakan kepada si Leo kalau dia mencari obat yang berada di tasnya. Akan tetapi obat itu hilang. Dan Leo pun mengatakan, "Bukannya kamu menaruh
obat itu di tas, dan Siska pun mengatakan memang ia di tas tetapi sudah tidak ada. Di adegan dimana papahnya si Cory dan tiba-tiba si Cory menghampiri papanya itu, dimana papanya yang tengah kepusingan dan uring-uringan mengatakan kepada si Cory, "Masa kamu tidak sayang sama adik kamu?" ucap papanya kepada si Cory. Sesambil si Cory melihat foto-foto dan akhirnya si Cory pun mengatakan kepada papanya kalau dia akan mengikuti permintaan si Pak Dikun. "Karena saya sudah tidak mau orang kehilangan lagi." Di mana orang itu yang akan melawan si Dikun dan di mana orang itu yang akhirnya merenggut nyawa. Dan papanya pun mengatakan kalau dia harus mencari cara untuk melawan si Dikun, dan di situ si Cory pun tetap menghalangi papanya untuk melawan si Dikun karena si Cory tidak mau kehilangan orang yang dia sayangi lagi. Dan akhirnya papanya pun terdiam dengan ucapan si Dokter Cory. Di adegan lainnya di mana si Reta yang tengah patah hati dan menangis di tempat taman. Akan tetapi tiba-tiba di saat itu pun si Pak Dikun melihat si Cory yang tengah menangis. Dan di situ si Pak Dikun pun mengatakan kepada si Cory kalau kamu harus mencari hiburan, ucap si Dikun kepada si Reta. Dan di situ si Dikun pun mengajak si Reta untuk pergi hiburan ke tempat karaoke. Sempat di situ si Reta menolak permintaan si Dikun, dan di situ pun si Dikun pun terus membujuk dan merayu si Reta. Dan akhirnya si Reta pun mengikuti apa yang dikatakan si Dikun. Di adegan dimana si Johnny yang datang ke rumahnya si Reta akan tetapi bertemu dengan papanya yang begitu sangat marah kepada si Johnny. "Ini semua ulah kamu dan kamu harus bertanggung jawab," ucap papanya si Cory kepada si Johnny. Akan tetapi di situ si Johnny tidak tahu apapun, dan sempat si Dokter Cory pun memisahkan si Johnny dan papanya. Dan akhirnya mereka pun membuat perjanjian di mana si Johnny akan menghalangi papanya untuk menikahi si Dokter Cory, dan si Johnny mendapatkan jaminan si Reta tidak mengganggu Siska. Nah guys, untuk episode malam ini sekian, silahkan tulis di kolom komentarnya menurut pendapat kalian. Dan untuk episode besok malam kemungkinan saja Siska akan terus dibuat menderita oleh ibunya si Leo dan juga si Reta. Dan sekian untuk ulasan cerita episode malam ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.